Baik, datang semuanya. Perkenalkan saya Satria Fiandika, NIM A12 2023 0798 dari Sistem Informasi Udinus. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari pemrograman web lanjut, yaitu membuat e-commerce sebagai tugas UAS. Untuk fitur yang ada di e-commerce ini, dia dikembangkan menggunakan PHP, menggunakan Bootstrap 5 sebagai tampilan dengan struktur MVC, menggunakan Mitrans Payment Gateway, dan untuk menjalankan Mitrans Payment Gateway, kita menggunakan Nginx agar localhost dapat diakses melalui Mitrans. Karena Mitrans secara default tidak bisa mengakses localhost kita, maka kita membutuhkan perangkat. Setting Nginx nanti kita bisa daftar akun langsung aja, bisa dicari di internet, lalu kita mendapatkan out tokennya, lalu jalankan perintah pada command prompt Xerox config add out token, lalu kita masukkan out token kita. Nanti dia akan men-setting sehingga agar private, gitu, agar aman. Lalu setelah dijalankan, kita jalankan servernya, yaitu HTTP 80. Ketika kita dijalankan, nanti tampilannya akan seperti ini. Kita akan mendapatkan forwarding, gitu ya, forwarding alamat khusus BF, sehingga kita bisa menjalankan seakan-akan ini nanti jadi localhost 80. Nah, ini fungsinya untuk apa? Nanti digunakan sebagai fallback dari Mitrans, gitu ya. Nah, nanti kita masukkan, misalkan ini misalkan didapatkan ini ada jadi 1, 2, 3, 4 yang folder tersebut ada di PWL OAS e-commerce fallback, sehingga kita masukkan nanti di Mitrans ini ya, setting payment, notification ya. Kita masukkan nanti di sini hasil dari ini ya, ini ditambahkan seperti 068F dan seterusnya, 068F dan seterusnya, tambah WL OSS fallback ini nanti fungsinya sebagai setting dari Mitrans agar bisa mendapatkan status payment yang terjadi, karena kita menggunakan sandbox agar bisa diakses. Lalu fitur teknik berikutnya yaitu setting di Mitrans. Mitrans kita setting di sandbox karena kita masih uji coba, kita membutuhkan akses key-nya, kita membutuhkan setting di payment notification yang tadi sudah kita sampaikan. Mitrans di setting akses key, kita dulu ya. Mitrans ini nanti difungsikan sebagai simulasi pembayaran dari aplikasi e-commerce kita. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dibangun dengan fungsi dasar, yaitu user yang belum login tetap bisa untuk menjelajah produk-produk yang ditawarkan. Namun ketika mereka hendak membeli atau memasukkan ke dalam keranjang belanja, mereka harus melakukan login terlebih dahulu. Jika mereka belum memiliki akun, maka diwajibkan untuk mendaftar. Kita langsung saja ya untuk simulasinya. Ini sudah tampilan kita. Di sini terdapat beberapa produk. Kebetulan saya ambil contoh produk buah dan sayur. Ini sudah menggunakan fitur vaksinasi dan live search misalnya. Kita cari jeruk, kita sudah bisa di sini jeruk, maka kita sudah misalkan brokoli, atau brokoli saja, lebih juga sama, gitu ya. Jadi untuk mencari profil kita tinggal sebenarnya kita tinggal mencari di live search. Untuk melihat detail produknya, nanti kita bisa klik pada gambar ataupun pada icon video. Contoh tampilannya bahwa pada brokoli dia masuk kategori sayuran, harganya sekian, beratnya sekian, deskripsinya apa, dan
spesifikasinya apa, itu seperti itu e-commerce pada umumnya. Lalu ketika kita hendak membeli, malah kita harus login terlebih dahulu. User jika belum memiliki akun, maka dia bisa daftar. Tinggal masukin saja di sini, ini adalah password standarnya ya. Untuk daftar, misalkan inisial aja. Pria, gitu kan. Yang kita password kita. Ini sebentar. Login registrasinya sudah berhasil, dan kita akan login. Oke, sekarang tampilannya sudah berubah ya. Jadi nanti kita bisa melihat produk, keranjang, serta riwayat pembelian kita. Misalkan kita tidak membeli brokoli satu, maka muncul model kita bisa mengedit kuantitasnya, lalu kita tambahkan ke keranjang. Kita bisa membrowse lagi produk yang pilih yang mana, anggur gitu ya, contohnya cukup satu saja. Ya, nanti keranjang belanja otomatis ketika kita masuk kita sudah cukup, kita bisa request keranjang belanja, total yang harus dibayarkan sudah otomatis untuk dicantumkan dalam aplikasi. Lalu seperti biasa kita melakukan check out, ini alamat pengiriman kita, kita lanjutkan ke pembayaran. Nah, proses pembayaran inilah yang disebut dengan trans ya. Kita bisa memilih metode pembayaran yang akan kita lakukan. Jangan ini merupakan simulasi, kita masukkan saja demi credit card informasinya, pada card number, sesuai keterangan yang ada di Mitrans, kita dapat masukkan ini pada bahasa ini, expiring date-nya adalah 2025 dan CVC-nya adalah 2023. Kita lakukan maka akan muncul kode OTP. Jadi kode OTP-nya ini adalah ini 1122 Oke, kita pilih pembayaran sukses, akan tertutup otomatis melakukan pembayaran berhasil, maka status riwayat transaksi kita telah membeli produk seperti ini ya, seperti brokoli, dua, anggur satu. Nah, bagaimana untuk mengelola produk ini? Produk ini dapat dikelola hanya melalui akun admin. Akun admin ini admin di sana dapat mengelola produk. Ini dashboardnya ada berapa? Tampilan dashboard sederhana ya. Ada total produk 10, dashboardnya 3, transaksinya 2, bukan terbayar 2, yang pending kosong, kosong total pemasukannya 785.000 ya. Transaksinya juga di sini kita bisa melakukan pengecekan bahwa ada pembelian dalam rangka sekian ya, statusnya sudah terbayarkan. Nah, kita bisa check invoice dari invoice yang telah dibeli, tetap bisa dilakukan cetak invoice gitu kan. Untuk pengelolaan produk, ya, kita bisa langsung lihat di sini, tetap menggunakan search, beberapa kombinasi, stylingnya menggunakan bootstrap ya, super styling menggunakan bootstrap, kita bisa lihat detailnya, kembali, kita bisa edit ataupun delete, nah, kita bisa mengisikan nama protein, sayuran, ini, harganya apa, harganya berapa, beratnya berapa, gambar produk nanti kita bisa browse, langsung kita update. Untuk transaksi juga sama ya, seperti tadi kita bisa mengecek transaksi yang kita sekarang mencoba untuk melihat bagaimana cara kerja dari aplikasi ini ditulis melalui bagian aktif ya.
pertama, dapat kita lihat di sini bahwa folder kerja kita adalah localhost PWL was e-commerce seperti yang tadi saya sampaikan. Dia akan mengakses indeks PHP dengan controller, product controller, dan metodenya adalah index. Coba kita lihat di sini ya. Indeks PHP-nya, dia akan mencari file, mencari kelasnya di situ, di require config, settingnya ada di config ini semua. Jadi setting tadi kan kita sempat menyinggung ya, kita mencari akses key dari Midtrans, kita masukkan di sini baik server key maupun file key. Ini kita masukkan kredensial dari aplikasi kita, localhost dan sebagainya. Setelah itu ini masuk ke product controller pada indeks. Di sini lalu menjalankan model produk dengan metode get all. Lalu dia menambahkan di sini saya menggunakan template ya. Jadi ada header, ada footer, kita nanti hanya tinggal membuat isinya karena kan template header dan footer itu digunakan di setiap tampilan sehingga akan sangat menghemat penulisan. Ini headernya sertakan bootstrap. Ya, font awesome untuk icon-iconnya ada sedikit animasinya. Apabila di hover gitu, nanti bisa sedikit ada animasinya gitu ya untuk gambarnya. Nah, ini ada tampilannya. Apabila belum melakukan login, hanya tampil login dan daftar. Seandainya sudah login tapi dia role sebagai user, dia hanya menampilkan produk, keranjang, dan riwayat. Tapi apabila admin, maka dia dapat mengelola produk, ada dashboardnya dan transaksi serta logout. Apabila belum login, hanya login dan daftar, tapi contohnya adalah ketika sudah login, ada produk, riwayat, transaksi, gitu ya, keranjang. Apabila login sebagai admin, ada tampilan dashboard transaksi. Lalu apabila ini kita klik detail, maka aplikasi akan diarahkan pada controllernya adalah product controller. eh, Metodenya adalah detail dengan ID adalah 13 produk. Kita kembali lagi karena ini menggunakan struktur MVC, jadi lebih mudah untuk melakukan navigasi apa yang sedang diakses. Nanti juga pesan kesalahan juga lebih mudah, makanya kan kita menggunakan struktur MVC. Product controller, metodenya adalah detail, ID-nya adalah get ID, tapi sudah dilakukan cari produk, get by ID, lalu tampilkan di produk detail. Jadi produk detail ini adalah tampilannya, sama di model produk kita bisa ketik all, lalu ada ini produk get by ID, ini produk by ID. Produk get by ID. Sehingga ketika ID sudah didapatkan, koneksi didapatkan, dia sudah prepare gitu ya. Kita menggunakan pengamanan dengan binding parameter, router ID-nya dieksekut, lalu hasilnya adalah diukur secara asosiasi. Asosiasi kan nama, ada ID, dan sebagainya. Lalu ketika kita melakukan login, maka akan diarahkan ke user controller, metodenya adalah login. Controller metodenya adalah login dia jika sesinya belum ada dapat menjadi indeks, jika sudah ada sesinya maka dia usernya login, tidak ada nanti arahkan ke indeks pada control indeks. Login kita bisa cari view user login, view user login.
Oke, sesi error dan sesi kasus itu warning ya, message-nya cukup visual dan foto cukup karena ketika sesuatu ada kalau diarahkan ke program controller dengan metode ini. Lalu untuk beli tambah keranjang, maka dia card controller index controller customer hanya menampilkan satu. Lalu untuk checkout yang dapat dilihat di bawah checkout adalah checkout controller index gitu. Checkout controller index kita membutuhkan controller checkout index, tampilkan indeksnya dari checkout karena menggunakan struktur yang fungsi jadi mudah untuk di trace gitu ya. Menggunakan struktur apa, view apa yang digunakan. Berikan pembayaran seterusnya checkout bayar ini 20. Checkout controller checkout controller dan bayar rumah terus tampilkan bayar ya ini jika dari start pokoknya sudah berhasil maka menampilkan page-nya yaitu page finding success. Misalkan saja ini kita pending kita tutup gitu ya, tutup sehingga fokusnya adalah pending riwayatnya di sini otomatis pending. Nah, keranjang ini kita bisa lihat keranjang bisa controller index seperti yang tadi, riwayat juga transaksi controller index transaksi controller index dia menampilkan model checkout cek lalu dicek session usernya apa dicari khusus khusus untuk user yang dimaksud gitu ya lalu ditampilkan nah, sekarang kita mencoba mengecek menggunakan sesi admin ya dari mana logika aplikasi ini tersebut untuk kelola produk maka dimasukkan ke dalam controller metodenya adalah produk di sini menggunakan list dan controller terus semua dari mana produk lalu edit tidak kita edit lalu update nanti coba kita update gitu ya update tapi seandainya pun hapus juga ada di ketika lihat di bawah bahwa menggunakan metode delete ID sekian ini metode dari metode admin controller untuk mengelola produk. Lalu bagaimana dengan transaksi? Transaksi di sini menggunakan admin controller dengan metode transaksi untuk membuat list semuanya itu terus transaksi menggunakan dari checkout dan all transaction admin transaksi. Ini adalah ini untuk admin transaksi. Statusnya adalah paid, pending, atau failed. Nah, menggunakan sedikit Java script ya karena kita menggunakan touch ini ya si filter menggunakan paid atau pending juga bisa.
Elasticsearch ini tidak harus begini ya, dan bisa juga menggunakan plugin dari PHP yang ada seperti data tables dan sebagainya, itu bisa digunakan sehingga dimanfaatkan saja. Demikian pasti mengenai penjelasan dari aplikasinya, dan apa nanti aplikasinya bisa di-download di link yang sudah disediakan pada deskripsi. Jangan lupa untuk setting engine rock, jangan lupa untuk setting retrans untuk bisa menggunakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.